warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Rinjani Kulauser. Saya Citra Ramadanti. Nama saya Siti Nur Aziza. Saya Rizky Adini. Korupsi adalah masalah yang paling serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Maka dari itu kita harus membangun kesadaran anti korupsi dalam masyarakat agar tercipta lingkungan yang transparan dan akuntabel. Korupsi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Ini bisa berupa suap, penggelapan, kolusi, atau nepotisme. Korupsi ini sering terjadi di sektor publik ataupun sektor swasta. Dampaknya sangat luas, mulai dari hilangnya dana publik dan meningkatnya ketidakadilan sosial. Dalam Undang-Undang Korupsi KUHP baru pasal 603 didefinisikan korupsi sebagai setiap orang yang melawan hukum, melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Beberapa teori-teori penyebab korupsi. Yang pertama ada teori cost benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Dan yang kedua, ada teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang seperti kelemahan sistem, pengawasan, dan sebagainya, dan niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Itu tadi ada 2 contoh teori dari penyebab korupsi, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan faktor terjadinya korupsi. Faktor terjadinya korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, dan kebutuhan atau needs. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, dan masyarakat luas. Dalam keadaan tertentu, membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan, faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Faktor terjadinya korupsi terbagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan internal. Saya akan menjelaskan faktor eksternalnya terlebih dahulu. Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan atau pengaruh pihak luar dan lingkungan. Ada beberapa aspek faktor eksternal terjadinya korupsi. Yang pertama, aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi bisa menyebabkan terjadinya korupsi. Hal ini didasari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi. Masyarakat juga kurang paham jika korupsi dapat dicegah dan diberantas. Yang kedua, aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena adanya aspek ekonomi, karena banyaknya kebutuhan untuk hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang, sehingga ada sebagian orang yang nekat melakukan korupsi. Aspek ekonomi bisa menjadi dasar manusia merasa terdesak untuk mengambil jalan pintas demi mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, aspek politis. Aspek politis dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik, maka banyak orang melakukan tindakan korupsi. Yang keempat, aspek organisasi. Penyebab terjadinya korupsi yang terakhir yaitu karena adanya aspek organisasi. Biasanya hal ini akan didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat, organisasi juga tidak memiliki pemimpin yang dapat diteladani. Parahnya, organisasi tidak memiliki lembaga pengawasan dan sistem pengendalian manajemen yang lemah. Selanjutnya, faktor internal. Faktor internal penyebab korupsi datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Oleh karena itu,
Perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi. Apa saja faktor internal terjadinya korupsi? Yang pertama, sifat serakah manusia. Faktor internal penyebab terjadinya korupsi yang pertama yaitu karena adanya sifat serakah manusia. Setiap manusia memiliki sifat serakah, selalu merasa tidak berkecukupan dan memiliki hasrat besar untuk memiliki segalanya. Jika tidak dapat mengendalikan diri, maka korupsi akan terjadi dari diri sendiri. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Demi diterima dalam lingkungan sosial, banyak orang memilih untuk melakukan gaya hidup yang konsumtif. Hal ini bisa menjadi terjadinya korupsi. Secara disadari, perilaku konsumtif adalah perilaku yang suka membeli barang-barang tidak penting dengan harga yang mahal maupun ekonomis. Perilaku ini dilakukan untuk memenuhi semua keinginan yang sementara. Yang ketiga, dorongan keluarga. Karena memiliki jabatan yang tinggi, ada beberapa orang yang menyelewengkan jabatannya untuk korupsi. Bahkan pelaku tindak pidana korupsi mendapat dorongan dari keluarganya untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentu saja didasari dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga. Berikut penjelasan saya tentang faktor terjadinya korupsi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan membahas sedikit tentang dampak korupsi. Kenapa sih dampak korupsi itu tidak dapat dipandang sebelah mata? Karena dalam jangka pendek, korupsi dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, yaitu dapat meningkatkan biaya proyek publik dan mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan dalam jangka panjang, dampak korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk kemiskinan, serta menciptakan ketidakstabilan politik. Baik, dampak korupsi yang pertama yaitu dampak korupsi dalam bidang perekonomian. Korupsi dapat menyebabkan kemiskinan, baik kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif. Korupsi juga dapat menyebabkan harga jasa dan pelayanan publik yang mahal, pengentasan kemiskinan yang lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, penurunan pendapatan negara dalam sektor pajak, dan yang terakhir yaitu kualitas infrastruktur yang buruk. Dampak korupsi yang kedua yaitu dampak korupsi dalam lingkungan. Korupsi dapat menurunkan kualitas lingkungan, misalnya akibat kasus illegal logging. Dan dampak korupsi yang ketiga yaitu kepercayaan masyarakat. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah dan negara. Dampak korupsi yang keempat yaitu ketimpangan pendapatan. Korupsi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan karena orang kaya memiliki pengaruh dan kesempatan untuk melakukan suap. Dampak korupsi yang kelima yaitu dampak korupsi dalam pendidikan. Korupsi dapat menyebabkan pendidikan yang tidak baik atau buruk. Ada beberapa cara untuk mencegah korupsi, yaitu yang pertama adalah memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi, pendidikan anti korupsi, peningkatan kesejahteraan pegawai publik, membangun sistem pengawasan yang kuat, dan yang keenam yaitu penggunaan teknologi digital. Di sini saya akan melanjutkan materi di mana membangun kesadaran anti korupsi. Nah, untuk melawan korupsi, untuk langkah pertamanya di mana kita memang harus membangun kesadaran masyarakat, edukasi tentang adanya risiko dan juga dampak kalau kita melakukan korupsi itu akan seperti apa gitu. Dan mulai dari sekolah dasar ataupun ke tingkat pendidikan yang tinggi, baik dalam sekolah, bermasyarakat ataupun di dalam universitas pastinya gitu. Ada 9 nilai anti korupsi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berkeluarga, bekerja ataupun bersosialisasi terhadap masyarakat umum. Di sini ada jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan yang terakhir ada sederhana. Nah, dari 9 nilai tersebut kita dapat terekam dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam lingkungan apapun, dalam lingkungan keluarga, bekerja, ataupun kita sedang
bersosialisasi terhadap masyarakat umum yang random kayak gitu ya. Dari 9 nilai anti korupsi tersebut dapat kita terapkan terhadap kehidupan kita masing-masing dalam keseharian kita, berkeluarga, bekerja, ataupun bersosialisasi terhadap masyarakat umum di luar sana. Dimanapun, kapanpun, kita harus menerapkan itu. Oke, kita lanjut lagi di sini peran pemerintah dan lembaga, di mana peran pemerintah ini memang sangat penting. Karena memang di mana pemerintah itu harus mengambil langkah tegas untuk memberantas korupsi. Nah, penerapan hukum yang ketat, transparansi dalam pengelola anggaran, dan juga pengawasan yang efektif adalah beberapa cara yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi yang biasa kita sebut KPK ya. Dimana dia ini harus memang kita dukung dan kita berikan wewenang yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan maksimal. Oke, kita lanjut yang terakhir. Di sini ada kesimpulan di mana korupsi itu adalah tantangan yang besar dan memerlukan perhatian yang serius dari seluruh masyarakat. Sebenarnya dari diri kita sendiri dulu aja, dengan membangun adanya kesadaran anti korupsi, di mana kita sudah mendukung tindakan hukum yang tegas dan menciptakan budaya transparansi kita. Dan juga kita bersama-sama berkontribusi untuk memerangi korupsi di negara kita masing-masing, di negara kita sendiri. Setiap individu memiliki peran penting, yaitu diri kita sendiri itu memiliki peran penting ya dalam menciptakan perubahan. Memang semuanya itu harus berawal dari diri kita sendiri. Dengan adanya kesadaran anti korupsi, kita dapat berkomitmen bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas dari yang namanya korupsi.